Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam serta nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Salat dan salam kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sidang salat Jumat yang semoga rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang paling indah adalah Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Di antara konsekuensi atau keharusan dari nama ini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbuat, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kecuali pasti ada hikmah di dalamnya, ada tujuan yang besar. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat, maka pasti ada tujuan. Di antara tujuan dari salat adalah supaya manusia bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa aqimis salata lidzikri." Hendaknya engkau itu salat, tujuannya apa? Lidzikri, untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat adalah supaya manusia bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman-Nya, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi barang siapa yang dia salat, kemudian dia mewujudkan tujuan disyariatkan salat, dengan salatnya dia tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salatnya dia jauh dari maksiat, jauh dari perbuatan keji dan munkar, maka dia telah mewujudkan tujuan salat itu sendiri, supaya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga jauh dari namanya perbuatan keji dan munkar. Sebaliknya, sekarang ada orang salat tapi dia tidak mewujudkan tujuan ditegakkannya salat, yaitu supaya dia ingat kepada Allah. Justru mungkin dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dia salat tapi ternyata masih melakukan maksiat, masih melakukan perbuatan keji dan munkar, maka dia belum mewujudkan salat secara hakikat. Belum menginginkan apa yang Allah inginkan dari salat. Allah menginginkan dari salat itu supaya manusia ingat kepada Allah, supaya manusia jauh dari perbuatan keji dan munkar. Yang salah bukan pada salatnya, tapi pada orang tersebut. Dia mendirikan salat tapi tidak dengan haknya. Mungkin dia salatnya tidak tepat waktu, tidak salat berjamaah bagi laki-laki di masjid, tidak tahu apa bacaan yang ia baca dalam salat. Oleh karenanya, hendaknya kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan suatu hal, pasti ada tujuan di dalam. Begitupun ibadah puasa yang sedang kita jalani, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa pasti dengan tujuan yang mulia, tujuan yang agung, bukan hanya sekadar memerintahkan manusia untuk menahan lapar dan haus saja. Tidak semata-mata itu.
Akan tetapi tujuan dari puasa adalah bagaimana seorang insan, seorang manusia bisa bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana firman-Nya, kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian itu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ini tujuannya. Dengan puasa tersebut kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, barang siapa yang dia itu puasa tapi ternyata tidak mewujudkan tujuan dari syarat puasa yaitu bertakwa, maka bisa jadi puasanya hanya lapar dan haus saja bagian dia. Dia tidak mendapatkan pahala. Dia puasa tapi ternyata bermaksiat. Dia puasa tapi melakukan apa-apa yang Allah larang. Ini bertentangan dengan hakikat puasa. Oleh karena kata Nabi Muhammad SAW, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'u ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang dia itu puasa, tapi ternyata ketika dia puasa itu tidak meninggalkan ucapan buruk, perbuatan jelek, kemaksiatan, dia melakukan kebodohan dengan cara melakukan kemaksiatan, falaysa lillahi hajah. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia tidak butuh Allah SWT kepada puasa orang seperti itu. Kenapa? Dia bertentangan dengan tujuan disyaratkan puasa, bagaimana dia bertakwa kepada Allah SWT, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Oleh karena Nabi SAW bersabda, rubba shaimi falaysa min siyamihi falaysa lahu min siyamihi ila ju' wal 'atash. Betapa banyak orang puasa, banyak orang berpuasa, tapi bagiannya dari puasa tersebut hanya lapar, hanya haus saja. Dia tidak mendapatkan pahala. Ibadahnya mungkin secara fikih sah, akan tetapi ternyata secara pahala dia tidak mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita puasa, hendaknya berusaha menjalankan puasa dengan makna yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang haram sudah tinggalkan, jangan ada toleransi. Kalau haram sudah tinggalkan. Yang mubah silakan nikmati, jangan berlebihan. Tapi untuk yang haram sudah tinggalkan. Ini kesempatan waktunya di bulan Ramadan. Kita alhamdulillah di pagi hari terbit fajar sampai tenggelam matahari kita mampu meninggalkan yang halal, kita meninggalkan makanan yang halal, kita meninggalkan minuman yang halal, kita meninggalkan istri kita yang halal bagi kita, kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita tidak mampu meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala? Yang halal saja kita tinggalkan karena Allah, kenapa yang haram tidak mampu? Harusnya lebih mampu lagi. Oleh karena kata sahabat Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'ak." Jika engkau puasa, puasakan telingamu dari mendengar yang orang-orang, tinggalkan musik-musik, omongan-omongan yang enggak jelas, tinggalkan. Wa idza sumta falyasum basarak. Jika engkau puasa, puasakan matamu. Jangan sampai mata ini jelalatan melihat wanita yang tidak berjilbab, yang bukan mahram dilihat, melihat sesuatu yang dilarang dalam apa ini, tinggalkan. Wa idza sumta falyasum lisanak. Jika engkau puasa, puasakan lisanmu dari berbicara kotor, mengadu domba, memuji, tinggalkan. Kata Jabir bin Abdullah, jangan sampai hari puasamu sama dengan hari-hari selain puasa, bedakan. Puasa ini bagaimana kita bisa mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, bukan hanya sekedar kita menahan rasa haus dan lapar saja, bukan yang sekedar itu, tapi untuk tujuan yang mulia, tujuan yang baik-baik, bagaimana kita bisa mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 11 bulan yang lalu kita dalam kelalaian, ibadah kita kurang, kemaksiatan kita banyak. Sudah bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Rabbul Alamin.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, dosanya banyak, ketaatannya sedikit melampaui batas, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jika kita tidak kembali di bulan Ramadan, lalu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah saatnya. Bisa jadi misalkan kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Bulan Ramadan alhamdulillah segala ketaatan Allah mudahkan. Orang-orang mungkin yang kita lihat sebelumnya tidak taat, di bulan Ramadan ini alhamdulillah mereka menjadi taat. Kenapa? Kemudahan Allah berikan. Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ini sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena celaka bagi orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita benar-benar mewujudkan puasa yang sesungguhnya di bulan Ramadan ini, maka insya Allah di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah kita lebih baik. Bukan berarti misalkan kita hanya baik di bulan Ramadan kemudian setelahnya bebas kembali, tidak. Tapi bagaimana di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk taat sehingga di bulan Syawal dan seterusnya kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah momentum untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak kelalaiannya, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita yang banyak dosanya. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah manusia yang paling mulia, yang diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Beliau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 100 kali. Nah, kita juga perbanyak istighfar, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi pergaulan yang tidak bermanfaat, sudah sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Sedekah, baca Quran, kemudian mendengarkan kajian, sholat kita jalankan dan sebagainya. Insyaallah ketika kita menyibukkan diri di bulan Ramadan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita keluar di bulan Ramadan dalam keadaan lebih baik. InsyaAllah kita mendapat derajat takwa jika memang puasa kita betul. Sebaliknya ketika puasa kita tidak betul, maka adanya bulan Ramadan atau tidak ada bulan Ramadan mungkin sama saja. Dan karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat ketakwaan kepada kita dengan sebab puasa ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح أئمتنا ووفق ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة